Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wallazina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama ila amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal Mughazali wal awliyati sa'fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim, muallif kitab Rawa'i'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam, Syekh Ali As-Sabuni, muallif kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Syekh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furahim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak seri-seri rahimakumullah, langsung mawon yang pegang kitab. Kalau dulu kiai kami, Kiai Ahmad Nasrullah, cetakannya satu-satu, sehingga kita masuk cetakan buku ketiga, tapi karena dijilid jadi satu, kita kurang lebih sama juz 3 halaman 4, Al-Ahkamu Asy-Syar'iyyatu, piro-piro hukum kang bangsa syariat. Al-hukmu al-awwalu, al-hukmu utawi hukum al-awwalu kang pertama, ma utawi opo, hiya yoma iku ma'anil ihsan, piro-piro makna muhson. Di ayat yang kita baca adalah wallazina yarmunal muhsonati, wong-wong kang nuduh zina orang-orang yang muhson. Muhson itu apa? Kalau di kasus kemarin urusan had zina, muhson adalah orang yang sudah menikah. Di ayat ini apakah cuma itu? Dalam Al-Quran makna muhson ada banyak. Waroda teko apa makna ihsan, makna ihsan fi syariati al-islamiyati, ing dalam syariat Islam, li arba'ati umurin maring papat piro-piro perkara. Wahya utawi arba'ati umur. Pertama, ihsan itu mempunyai 4 makna dalam syariat Islam. Yang pertama al-iffah, yaitu menjaga diri. Orang yang menjaga diri, yang ngerekso awake disebut muhson.
itu diambil dari qala ta'ala, dawuh Gusti Allah Ta'ala, wal muhsanatu minal mu'minat, lan pira-pira wong muhsanat wong kang jaga awake minal mu'minati bayane saking pira-pira wong mukmin, wal muhsanati lan pira-pira wong kang muhson jaga awake, bahasa kasarane bahasa sekarang wong apik-apik minal lazina utul kitab, saking wong kang den paringi kitab. Surat Al-Maidah. Bimakna maknane musonat al-afifatu, piro-piro wong wadon kang menjaga kehormatannya, bayani minal kitabiyah, saking piro-piro wong kang duweni kitab. Ini kalau enggak salah ayatnya memuat kasus wanita-wanita yang boleh dinikahi. Orang Islam itu yang boleh dinikahi, yang diidealkan adalah musonat minal mukminat, orang wanita mukmin, orang Islam yang baik. Juga boleh wanita ahlul kitab yang baik. Jadi ada orang menikah, ini versi belum ditafsiri sama Imam Syafi'i, oleh enggak nikahi, kalau dari makna ayat ini toh, oleh enggak nikahi wong ahlul kitab. Saya enggak ngomong wong Nasrani, oleh enggak nikahi wong ahlul kitab, orang Yahudi atau Nasrani. Boleh jika dia itu perempuan baik-baik, perempuan berukut. Jadi ojo musonat orang ahlul kitab itu iya perempuan baik-baik pakai jilbab, karena pada dasarnya orang Yahudi dan Nasrani yang taat adalah pakai jilbab. Yang menjaga dirinya ojo karena no Al-Qur'an iku oleh menikahi ahlul kitab, tapi sing dinikahi karena mergo nafsu, sing dinikahi ahlul kitab, singkat seperti itu. Penafsiran sementara seperti itu boleh jika dia taat. Mazhab Syafi'i ditambahi dengan kalimat utul kitab, orang yang diberikan kitab. Orang yang diberikan kitab Taurat itu siapa? Yo wong Bani Israel. Orang yang diberikan kitab. Bentar, ayatnya jelas utul kitab, bukan yang mengambil, tapi mereka yang diberikan kitab. Orang yang diberikan kitab Injil itu siapa? Ya orang Bani Israel. Artinya mazhab Syafi'i boleh menikahi wanita baik Yahudi atau Nasrani yang memang keturunannya ini diberikan, yaitu orang keturunan asli Israel plus dia perempuan taat. Saat ini mohon maaf ya, susah, tidak boleh. Ini bahas nggak ngomong statementnya Sayyidina Umar bin Khattab, tidak, dari makna ini saja sudah kelihatan nggak boleh. Boleh menikahi wanita non muslim dengan syarat mereka adalah orang yang memang diberikan kitab, baik kitab perjanjian lama atau Taurat maupun kitab perjanjian baru atau Injil. Yang diberikan kitab itu siapa? Yaitu orang Bani Israel, keturunan Israel. Syarat pertama. Syarat kedua, dia adalah perempuan yang taat. Taat dalam agamanya, megangi agamanya, boleh. Makanya para sahabat awal-awal itu banyak yang menikahi ahlul kitab. Kalau nggak salah sahabat Bilal itu menikahi ahlul kitab. Ada beberapa sahabat boleh. Kenapa? Iya, dengan pedoman itu.
waktu itu ya mereka memang masih asli, masih orang keturunan Yahudi dari mulai awal. Pun kedua, al-hurriyah, makna muhsonat itu al-hurriyah, merdeka. Qala ta'ala, dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala, fa in ataina bi fahishatin, bukan kha, bifahishatin, fa in ataina mongko lamun nekani sapa amat pira-pira wong budak wadon, bifahishatin kelawan perkara kang jember alias zina, fa'alaihinna mongko iku wajib ing atase bu amat nisfuma separone hukuman alal muhsonati ing atase pira-pira wadon kang merdeka bayane ma minal azab saking siksa. Budak itu jika dihukum mendapatkan separuhnya hukuman terhadap orang wanita yang merdeka. Mahal syahidnya di muhsonat di sini. Surat An-Nisa ayat 25. Ai uqubatul amati, tegese hukumane budak al mamlukati kang den miliki iku nisfu uqubatil hurrati, separone hukumane wadon kang merdeka. 3. Makna muhson ini yang sering kita pahami, at-tazawwuju, menikah. Qala ta'ala, qala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala, hurrimat den haramaken alaikum ing atase sira kabeh sapa ummahatukum pira-pira ibu sira kabeh. Surat An-Nisa ayat 23 ila qaulihi ta'ala, sampai ayat lafadz wal muhsonatu minan nisa'i, lan den haramaken pira-pira wong wadon kang sudah menikah minan nisa'i, bayane saking pira-pira wong wadon. Maknane ay al mutazawwi wal musonatu wal al mutazawwijatu, ya maknane pira-pira wong wadon kang sudah menikah minan nisa'i saking wong wadon. Jadi menikahi orang yang sudah menikah itu hukumnya haram. Ini karena ada beberapa kasus kemarin, baru saja ada yang tanya di kampungnya ada satu rumah yang melaksanakan praktek poliandri, wadone siji lanangane loro. Tapi ini masih dugaan, tapi cuma dia tanya, bagaimana ini? Loh, kebetulan laki-laki yang ada di dalam rumah itu yang melaksanakan poliandri itu ngimami jamaah nang musola. Ayo, rumit kan? Rumitnya apa? Kita harus mempertegas, bener enggak mereka ini melaksanakan praktek poliandri. Kalau enggak, ini kan namanya qadzaf, nanti hanya nuduh zina. Tapi kalau ini orang sampai tahap menikah dengan poliandri, menikahi istri orang dan tinggal dalam satu rumah, kalau dia mempunyai beranggapan bahwasanya itu ngerti kalau itu dilarang tapi dilakoni, maka hukumnya zina. Jika dia beranggapan enggak, iku gak dilarang, maka hukumnya kafir. Kenapa? Dia tidak percaya atas Al-Quran. Hurrimat alaikum
ummahatukum termasuk wal musonatu minan nisa. Enggak ono dalam aku gak percaya. Terutama kalau dia melaksanakan itu karena beranggapan dia benar, maka dia hukumi kafir. Karena sudah tidak percaya dengan surat An-Nisa ayat 23 ini. Artinya ya rumit ya, rumitnya itu loh, kok wani ngimami nang musola, statusnya itu pezin. Kalau memang dia tahu kalau itu salah, maka dia bisa jadi statusnya zina. Kalau enggak, statusnya kafir. Masalah jamaah musola ini loh, apa yang harus disikapi? Kalau kamu melaksanakan begini-begini, itu nuduh tanpa alasan. Masalahnya pelaksanaan di dalam rumah, apalagi di dalam kamar, kan gak kelihatan. Ya DKM sih, ya paling ya jamaah sekitar situ yang paling Pak, ya harus ini urusannya sah dan tidaknya jamaah. Mohon maaf ngapunten, sah dan tidaknya lah sing imam wong kafir ya, masih bacaan ayatnya pinter, walaupun fasih qiraannya wena, tapi kalau derajatnya kafir, ya selama mereka ini ngapunten melaksanakan jamaah, ya yang makmum ini ya gak sah, imamnya gak sah, otomatis makmumnya gak sah. Agar itu terjadi, ya mau gak mau harus dijelentrehkan, tokoh sekitar harus menjelentrehkan. Nek gak gelem, nah itu sing susah. Mergo dheweke salah satu donatur tetap, kan ibu. Pokoknya itu kejadian, tapi bisa jadi terjadi di lingkungan ada orang yang mengalami seperti itu, dan memang ini sudah pernah ada terutama di wilayah perumahan. Kalau di wilayah kampung insya Allah lebih gampang. Di wilayah perumahan sing iso ngimami ga ono imeng siji iku tok. Wis, siji iku tok kasusé koyo ngene. Bagaimana kasusé? Lebih baik orang maca Qur'ane gak teteh tapi jelas Islami, dibanding nomasi ya wong iki pinter fasih, suarani enak, qori sisan, tapi diragukan keislamannya karena kafir tadi hukumnya. Nah, ini intermezzo mawon. Kasus 4, al-islamu Islam. Muhson itu dimaknai Islam berdasarkan sabda Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, man asyraka, man utawi sapane wong iku asyraka nyekutoaken, menduakan sapa man billahi kelawan Gusti Allah, falaisa mongko ora ono sapa man iku bimuhsonin, termasuk wong kang direksa, wong kang muhson. Fal insan, ini bukan 5. Fal insan mongko utawi menungso, yakunu ono sapa insan iku muhsonan, direksa alias disebut muhson, bisa bil afafi dengan menjaga diri, wabil khurriyati lan kelawan merdeka, wabil tazawuji lan kelawan menikah, wabil islami lan kelawan Islam. Wa asyharu ma'ani itlaqi lafzul ihsan, lan utawi paling terkenali makna lafat ihsan secara mutlak iku al-iffatu, menjaga diri. Jika ada orang ngomong muhson, maka yang terkenal dalam bahasan syariat Islam adalah menjaga diri. Walaupun di Indonesia karena mungkin kasus
makna perceraian dan sebagainya, muhson lebih sering kita memaknai makna yang terkenal adalah mereka yang sudah menikah. Bahwa utawi lafzul ihsan bimakna alifah iku al murad kang den karepaken bil ayati kelawan ayat al karimati kang mulya faman qazafa syakhson faman mongko utawi sapane wong iku qazafa menuduh sapa wong syakhson ing awa-awaan ghaira afifin kang ora menjaga diri iku la yuhaddu ora atau la yuhaddu mongko ora den had bittifaqi kelawan bittifaqil fuqaha kelawan kesepakatane para ahli fikih. Secara mutlak makna muhson dalam ayat tuduhan zina adalah orang baik-baik, perempuan baik-baik, laki-laki baik-baik, orang rajin sholat, rajin jamaah, dituduh zina. Maka yang nuduh itu jika dia tidak mempunyai bukti dihukum had pukulan 80 cambukan. Tapi lah nek sing dituduh iku anjene ngapunten sobo tretes, sobo naik klub, sobo naik klub dituduh zina, maka yang nuduh tidak dihukumi pukulan cambuk. Bukan berarti dia bebas dari pukulan. Jadi misalnya ono wong nang tretes terus kita boleh menuduh, enggak begitu juga. Menuduh zina siapapun itu, baik itu yang terduga ada kemungkinan besar melaksanakan perbuatan zina maupun orang baik-baik. Misalnya Ustadz Makhrus nang tretes, mungkin gak ero nang kono ketemuan ambek koncone, gak ero nek nang tretes iku nggone ngono-ngono iku misale. Atau ngerti terkenal tretes tapi gak ngerti tretes iku nok ndi. Tibake ngopi nok sebelahe. Kan gak itu bisa saja terjadi. Tibake ono tanggane, wah Ustadz Makhrus rek tibake doyanane tretes. Nuduh sampai ada tuduhan zina. Ini bisa had qadzaf. Tapi jika ternyata sencene sapa iku ngono, ya katokane ngono apa pakaiane ngono. Jika ternyata orang menuduh dia tidak wajib dihad. Tapi kalau ini versi tapi dia tetap ada hukuman jika sampai ke tahap pengadilan dalam bentuk ta'zir. Tidak sampai fajlidu samanina jaldah. Kurang lebih ngoten. Al hukmu asalis, hukum kang kaping pindho. Ma utawi apa hiya yoma iku syurutil qadzafi. Pira-pira syarate menuduh. Wal qazifi lan syarate wong kang nuduh. Syarat tuduhannya dan syarat orang yang menuduh. Lil qadzafi iku kedue tuduhan syurutun utawi pira-pira syarat la budda kang ora kena ora min tawafuriha saking terpenuhinya surut hatta yakuna sehingga ana apa jarimatun tindakan kriminal iku tastahiku berhak uqubatal jaldi ing hukumane cambuk. Agar tuduhan itu bisa sampai membuat orang yang menuduh itu dicambuk, itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak sampai membuat penuduh kena hukum cambuk. Wa hadhihi syurut utawi iki pira-pira syurut iku atudatun pira hadhihi syurut utawi iki pira-pira syarat iku atidatun akeh. Minha iku setengah saking syurut ma utawi perkara
yajibu kang wajib apa tawafuruhu terpenuhinya ma fil qazifi ing dalem wong kang nuduh. Wa minha lan iku setengah saking surut ma utawi perkara yajibu kang wajib apa tawafuruhu terpenuhinya ma fil maqzufi ing dalem wong kang den tuduh. Wa minha lan iku setengah saking surut ma utawi perkara yajibu kang wajib apa tawafuruhu terpenuhinya ma fisyai'i ing dalem siwiji-wiji ay al maqzufi bihi yaitu objek tuduhannya, kalimat tuduhannya. Untuk bisa orang harus kena hukuman cambuk karena tuduhan ada 3 hal minimal yang harus terpenuhi, baik yang nuduh, yang dituduh maupun kalimatnya, tuduhannya. Ini 3-tiganya harus terpenuhi baru bisa mewajibkan hukuman cambuk. Wa amma syurutil qadzifi lan anapun pira-pira syarate wong kang nuduh faya mongko utawi syurut iku salah satu telu syaratnya orang yang menuduh agar dia terkena hukuman itu 3. Yang pertama al-aqlu berakal, kedua al-bulughu baligh, yang ketiga al-ikhtiyaru karepe dhewe. Milih, orang yang mempunyai pilihan, choice. Fa inna hazihi mongko sak temene ikilah syurut iku aslut taklifi asale pembebanan. Jadi wala taklifa, syarat 3 ini adalah syarat awal mukallaf, orang dibebani, akal, baligh, mempunyai pilihan. Apapun dalam Islam ini 3 dasar sekali. Sholat syaratnya ini, wudu syaratnya ini. Wala taklifah lan ora ono pembebanan biduni hazil asyai kelawan sakliyane ikilah perkara. Wal ayatu utawi ayat al karimatu kang mulya wa illam tusrid walaupun orang nyarataken opo ayat illa ajzal qadzifi kejaba ketidakmampuannya orang yang menuduh anil ityani saking nekaaken bi arbaati syuhada kelawan 4 pira-pira saksi. Bunyinya summalam ya'tu bi arbaati syuhada walam tusrid lan orang nyarataken opo ayat al akla ing akal wal bulugh lan baligh wa adamil ikrahi lan ora anane terpaksa illa anna zalika angin sak temene mengkono aklu bulugh wa adamul ikrah iku min qawaidis syariati saking pira-pira kaidah syariah allati ulimat kang wis den ngerteni minan nususi saking pira-pira nas al ukhra kang liya. Kalau melihat ayat di atas nggak ada baligh, berakal, dituduh, itu nggak ada. Masa kadang-kadang ini kenapa disebutkan sama pengarang? Kadang-kadang itu ada orang itu kan endi dalile, endi ayate, dibaca. Ini loh babakane fa itu malam yaktu bi arbaati syuhada cuma iki lah balik berakal gak ono dalile gak ono karena gak ono dalile itu tidak termasuk karena kadang-kadang ngapunten itu banyak terjadi kepingin balik nang Al-Quran menggunakan pengetahuan yang terbatas sehingga Al-Quran itu disalahno. Nah di ayat ini nggak ada mensyaratkan akal, baligh dan sebagainya. Lah ini kenapa tetap disebut?
dalam syarat orang yang menuduh, karena ini bisa difahami, bisa diketahui dari nas teks-teks yang lain, baik dalam Al-Quran maupun hadis pun. Faiza qazafa mengkotet kalani nuduh sopo al majnunu wong kang gila, awis sobiyu utawa anak kecil yang belum balik, awil mukrohu utawa wong kang den paksa, fala hadda mongko ora ono had ala wahidin ing atase wong suci minhum saking 3 kasus di atas. Jadi kalau ada orang gila nuduh, wah iku zina, ya gak usah direken. Atau anak kecil, ngapunten zaman cilik-cilikan itu, cilik-cilikan kita dulu itu kan kadang-kadang mulutnya anak kecil itu kan melok-melok. Anak kecil itu nonton TV, kalau tayangannya tayangan umur 17 ke atas, ditonton anak kecil, ya anak kecil melok nirokno bahasa yang ada di dalam tayangan tersebut. Atau arek, kadang-kadang orang arek cilik gumbulane tempat bergaule sebelahnya orang-orang yang suka minum-minum atau tongkrongannya wong gak jelas, maka jangan salahkan anak kecil tersebut jika kata-kata yang keluar dari mulutnya kata-kata yang jorok, misalnya miso, bahasa yang keluar gak bener. Nah, misal gara-gara ini anak kecil gumbulannya wong-wong dewasa. Wong dewasa gak ngereken iki arek cilik, tapi akhirnya sing dibahas nuduh iko. Habis itu si kecil langsung ngomong, Pak, sampean nglakoni ini yo. Kan bisa saja terjadi. Maka anak kecil ini tidak bisa dihat gara-gara ucapannya tersebut. Maknanya kurang lebih begitu. Atau orang yang dipaksa, orang yang dipaksa ini yang susah. Ini kadang-kadang paksaan itu ada beberapa hal, karena ada orang ketangkap habis nyuri gitu misalnya, kulo dikengkene Pak, yoga gak masuk ini. Ya maksud dalam tahapan mukroh itu ada beberapa hal. Mukroh itu yang dia tidak mungkin tidak melaksanakan itu karena ada banyak faktor. Misalnya dia ada aib yang dipegang oleh orang, kamu ngomong gini, kalau enggak ini tak buka, atau keluarganya ditawan dan sebagainya. Ini kenapa memasukkan balik akal dan ikhtiar, karena liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karon dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'at den angkat opo alqalamu catatan ala salasin saking wong telu. Pertama, anin naimi saking wong kang tidur, hatta yastaiqizo sehingga tangi sapa naim. Orang yang tidur itu tidak dikenai kewajiban. Kolam itu kewajiban. Misalnya ada orang saking ngewantui tidur 24 jam gak sholat, sampai gak sholat Jumatan, maka dia tidak kena kewajiban. Sing kena kewajiban adalah orang yang melek, wajib membangunkan kang sholat. Dia nggak salah, wong turu. Sing punya kewajiban kita yang melek, ayo kang sholat. Sehingga ketika dia bangun, dia kena kewajiban. Maka adalah berbagai macam kritikan dari cerita yang melegenda. Contoh, itu Allah alam, tapi ini hanya sekedar intermezzo. Kan banyak, mungkin jangan pernah ada kritikan, ini bahasan syariat loh ya, jangan ngomong yang hakikat.
Sunan Kalijogo ketika menjaga tongkat itu, tongkatnya Sunan Bonang itu kan sampai lumutan toh. Itu kan kurang lebih tidur beliau itu. Maka Rufi al-Qalam tidur sampai, makanya kalau jenengan kan dibangunkan sama Sunan Bonang, Tangio tidur, jadi dia tidak kena. Nah, orang yang lewat di situ juga nggak tahu kalau di situ ada Sunan Kalijogo yang sedang menjaga. Saya nggak tahu apakah cerita ini benar atau tidak, tapi andaikan itu terjadi pun, itu tatanan syariat, itu pun Rufi al-Qalam. Gak ngomong babakan hakikat dan sebagainya, ada yang memaknai yang lain, saya nggak anu. Tapi ini tatanan syariat pun Rufi al-Qalam. Wa anisobilan saking bocah cilik hatta yahtalima sehingga ngimpi basah sopo bayi. Anak kecil sampai dia mimpi basah. Bisa jadi dia umur 9, kalau dulu zaman kita kecil-kecil batasannya umur 15 baru mimpi basah. Tapi sekarang gara-gara faktor YouTube, TikTok, VPN dan sebagainya, bisa jadi anak kelas 5 itu sudah balik. Zaman sekarang sudah. Ya, Ustadz ya. Efek YouTube. Mending YouTube. Anak-anak zaman sekarang itu ngerti VPN on free. Gak ngerti ya, situs-situs kayak begitu itu ya efek pergaulan juga. Wa anil majnuni lan saking wong kang gendeng hatta yafiqa sehingga iling, sehingga waras sapa majnun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'at den angkat an ummati saking umat ingsun apa al khata'u salah. Khotok itu salah yang tidak disengaja, itu khotok. Melaksanakan perbuatan yang tidak disengaja disebut khotok. Wan nisyan nang lali, wa mastukrihu lan wa malan perkara ustukrihu kan den paksa alaihi ing atase ma. Aima ukrihu ay tegese barang ukrihu kang den paksa alaihi ing atase ma bayani ma minal aqwali saking ucapan wal a'mali lan tindakan. Wan li annal akla lan krana sak temene akal iku madarut taklifi, topik subjeknya pembebanan, wal majnunu hale utawi wong gendeng iku la yu'tadda ora den hitung. Wal alalus shawab, kalau dicetakkan la yata'adda, ora brentek kalau la yata'adda, tapi insyaallah la alalus shawab la yu'tadda ora den hitung bi kalamihi kelawan ucapane majnun fala yuksiru mongko ora berpengaruh apa qazafuhu tuduhane majnun, karena akal itu adalah topik subjek pembebanan, maka ucapannya orang gila itu tidak berpengaruh dalam tuduhan. Ono wong wong gendeng, lah sing salah iku sing sapa? Ya sing nganggap serius wong gendeng. Ya orang gendeng ya jarno wong gendeng. Apapun ucapannya, walaupun kadang-kadang ada orang gendeng itu ucapan dan tindakannya bikin risih. Ada, ya mungkin kalau di jalan-jalan kadang-kadang ada orang gendeng telanjang, jilid baju disobek-sobek lagi. Ya itu kewajiban pemerintah agar dia bisa disembuhkan atau minimal dilokalisasikan agar tidak mengganggu masyarakat, baik tindakan, ucapan maupun pemandangan. Amma izakana anapun tetkalane ana sapa asobiyu bayi iku murahiqon
ABG, murahik itu mendekati balik, bihaitsu yu'zi, kelawan sekirane mengelarani, menyakiti apa qazafuhu tuduhane murahik, fa innahu mengko sak temene murahik iku yu'zaru den takzir, takziron kelawan takziran munasiban kang nyocoki. Jika ada anak kurang lebih umur 12-13 SMP lah, belum balik, tapi bulian, ini qazaf itu bisa jadi membuli, buliannya itu sudah menyakiti, sudah membahayakan mereka karena belum balik, tidak di had, tidak dicambuk 80 cambukan, tetapi dikenai hukuman takzir. Hukuman takzir itu hukuman berdasarkan membuat efek jerah, dan itu tergantung kebijaksanaan orang yang menangani. Misalnya orang anak melaksanakan cangkemi, umur SMP, umur kelas SMP kok cangkemnya nggak bagus, nuduh karpe dan sebagainya, ditakzir apa? Suruh bersihin selokan selama seminggu misalnya, biar dia jerah, kapok untuk tidak mengumbar mulutnya sembarangan. Itu kurang lebih begitu. La yuhaddu, ora den haddal qazafi kelawan hadnya orang tuduhan, li anna min syurutil qazafi krana sak temene setengah saking pira-pira syaratin tuduhan iku al buluhu balik. Pun pertama, ngawas pertama setelah Ramadan, mboten usah kata-kata, nanti kita bisa diskusi. Ada pertanyaan, monggo. Siap lo yo. Sambil nunggu mic, insya Allah pengumuman nanti akan dijelaskan sama Sarjen. Pengawasan ini kita perketat menjadi tiap Ahad. Setiap Ahad kita ngaji, kita rutinkan, bukan selama ini kan 2 minggu sekali. Semangat untuk memperdalam ilmu, memperdalam ayat-ayat Allah semakin kuat, maka kita perpendek. Jadi kita jadwalkan setiap minggu, kecuali ada uzur syar'i karena 17-an dan sebagainya, dan itu menunggu pengumuman. Tapi artinya tanpa pengumuman, jika nggak ada pengumuman libur, maka kita ngaji tiap minggu pagi. Monggo. Dan suami istri yang kedua tadi itu mengizinkan, memperbolehkan, sehingga saat istri tadi menginap di mana suaminya itu sampai berapa minggu. Alasannya menurut anaknya. Bagaimana hukumnya sang suami dan istri yang kedua memperbolehkan istrinya karena makanya sehingga sampai beberapa hari atau berapa minggu. Yang saya katakan bukan soal hidupnya antara ini hukum dari suami yang kedua tadi
Eh, yang jelas itu kan namanya khalwah, persepen, sudah di dalam rumah yang kita tidak tahu. Hukumnya sangat rentan untuk terjadi perzinaan. Nah, yang suaminya itu ada sebuah hadis, saya lupa teksnya, orang yang tidak mempunyai rasa cemburu itu dilaknat. Apa? Kurang lebih Allah dan Rasulnya itu melaknat laki-laki yang tidak mempunyai rasa cemburu terhadap istrinya. Dilaknat itu dosa. Bahasa kasaran nih kalau babakan syariat ya haram. Haram suami memperbolehkan istrinya nginep di rumah mantan suaminya walaupun ada anak. Haram hukumnya. Gak usah hukum Indonesia, hukum Barat aja gak boleh. Ya solusinya apa? Ya harus ada solusi. Nginep di hotel, gak punya uang yang nginep di nyewa, dikontrakkan dan sebagainya. Haram. Baik pelaku yang istrinya juga berdosa walaupun gak lapo-lapo, mungkin saking percoyoi, tetap itu khalwah. Yang istri dosa, yang mantan suaminya dosa, yang suami mengizinkan juga dosa kabeh. Gimana pun juga namanya terlepas dari melaksanakan apa-apa. Ini kan sudah orang lain toh. Orang lain melihat, laki-laki lain melihat istri orang, itu wis dosa. Apa maneh nang omah sing ada batasan, kalau di luar itu kudu brukut, lah nang omah lak dasteran tok. Itu sudah banyak terjadi tindakan dosa di dalam kasus seperti itu. Laki-lakinya ya sangat berdosa sekali dan mungkin ya akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Kamu sebagai imam kok ngeculno bojomu koyo ngono iku lho piye? Ini melaksanakan tindakan dosa, tindakan maksiat. Saya nggak ngomong maksiat dalam hal ini adalah zina, enggak. Ketika seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, bukan suami, dalam satu tempat yang tidak kelihatan banyak orang, itu khalwah sudah. Dan jika ada laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, bahkan muhrim aja jika memang juga bukan suami istri, maka yang pihak ketiga adalah setan. Udah haram, paling gampang kan haram, berdosa kabeh. Alasan apapun itu, alasan anak, ya anak lo bisa diseret, bisa dibawa ke rumahnya sang istri bisa. Karena memang banyak terjadi, ngapunten, menggunakan anak untuk melaksanakan perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Contoh, si A suami ama istri iki wis gak cocok. Akhirnya wis gak cocok karena apa? Akhirnya mergo gak cocok, suami boleh selingkuh. Terlepas dari itu khalwa atau zina, suami selingkuh. Sing istri ngerti nek suami ini selingkuh, akhirnya selingkuh anggi tepean tok iso golek wedokan. Aku lho yo iso selingkuh juga. Ketika ditanya, mbok yo cerai kawakmu cocok ambek iki ambek cocok iki, jawabane sakno anak. Lho iki padha ambek sakno anak tapi gak sakno awake dhewe. Dia berargumen agar anak, jangan sampai anak melihat
orang tua itu bercerai sehingga dipertahankan, padahal dia harus melaksanakan kalau sampai perbuatan zina itu hukuman itu. Dengan alasan anak, banyak orang mengabaikan syariat-syariat Islam. Nah itu juga ya penting, harus kita sadari. Nek anjani wis gak cocok, Islam memberikan solusi, ya cerai yo. Agar ini urusan jangan sampai gara-gara mempertahankan pernikahan sing iki selingkuh, iki selingkuh. Gak karu-karuan rumah tangga seperti itu, dan itu ada. Mungkin kalau jenengan sebenarnya yang nggak banyak, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aja. Monggo yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan kalau ada seorang misalkan kumpul di rumah kan nggak tahu berbuat apa, kemudian dia satu-satunya orang yang diadakan untuk jadi imam di sebuah masjid atau mushola. Ini tadi disampaikan memang tugas seorang yang berada di lingkungan itu, supaya andaikan kita sholat diimami orang yang seperti itu, kata Pak Ustadz, jelas nggak jadi semua gitu ya. Terduga. Kalau kondisi seperti itu bisa jadi nggak sah semua. Nggak jadi semua. Nah, tugas kita kan tadi harus diperjelas dulu. Satu-satunya ya kita mesti duduk ditanyai. Andaikan kita sudah, orang lingkungan sudah melakukan tugas untuk berbuat sesuatu agar semuanya jadi jelas, andaikan tidak disampaikan hal yang sesungguhnya, apakah tugas ini sudah selesai? Misalkan katakanlah tidak mengaku lah gitu ya Pak. Kita sudah jelas melakukan tugas, kemudian sholat lagi dan imami orang itu lagi, apakah ini sudah sah sholat kita? Sebab perbuatan yang semacam itu kan jelas-jelas nggak tahu, sama-sama nggak tahunya. Cuman dari sisi situasi aja ya yang kita lihat kan kayak gitu. Bagaimana? Ya, sebenarnya pihak warga setempat, tokoh lah, harus berpikir jernih. Memang tidak perlu sampai menuduh, tapi langsung aja dikat. Contoh misalnya ada 3 orang, yang satu istri, suami istri, terus ada lagi 1 orang tinggal di situ. Nah posisi dia itu jadi apa? Kalau misalnya dia selalu keluar ketika suami ini di luar, insya Allah aman. Tapi ini nggak ada batasan. Suami, katakanlah si A ini suaminya, pas suaminya di luar, dia ada di dalam bersama istrinya, dan itu berulang-ulang everyday. Ini jelas khalwah. Nggak usah ngomong sampai terjadi poliandri, terjadi zina, ini sudah khalwat. Nah khalwat ini haram toh. Jika seorang imam melaksanakan tindakan khalwat, melaksanakan perbuatan haram, ia tidak recommended untuk mengimami. Ya tinggal ngomong aja, Pak, para pimpinan mohon maaf Pak, langsung aja fair-fairan, mohon maaf, sampean apapun alasannya, selama masih di dalam rumah itu, posisi Anda sebagai suami juga membiarkan orang lain di dalam rumah Anda, itu salah. Atau posisi Anda bukan suami, tinggal di situ dalam keadaan suami di luar, Anda di dalam, itu salah.
maka Anda ada urutan-urutan siapa yang berhak menjadi imam, Anda tidak termasuk di dalam itu. Untuk menghindari semuanya, saya nggak nuduh jenengan zina loh. Saya nggak nuduh jenengan zina, saya nggak nuduh jenengan melanggar ayat-ayat, enggak. Kami ini ketika Anda di sini itu sudah khalwah dan hukumnya haram. Ketika Anda melaksanakan perbuatan haram dan kami tahu itu haram, maka sebaiknya Anda tidak menjadi imam. Enak wis, gak usah ngomong nuduh. Kalau nuduh kan nanti berat hukumannya. Kita gak usah ngomong nuduh. Ini untuk kesahnya jamaah, dan kami punya tanggung jawab untuk itu. Nah kan enak kepala, kami punya tanggung jawab itu. Mergo yang ada di belakang payan itu anak-anak kecil. Jangan sampai anak-anak ini berbahasa, ini bahasa dialog. Kami ini nggak ingin anak-anak kami melihat perbuatan jenengan seperti itu, menganggap karena Anda imam panutan, menganggap perbuatan itu benar. Anda itu imam panutan. Anak-anak kami ini bahaya. Bahasa itu bahasa alus, bahasa kasar, sampean pindah. Itu akan lebih baik pindah sampean. Ini merusak lingkungan. Ini boleh loh. Ini merusak lingkungan loh. Sama dengan ada orang ngapunten, ngomong paling enak langsung ngomong janda entah punya anak, entah bahenol atau tidak, dia tinggal di kos-kosan atau di rumah. Dia punya rumah lah, ngomong paling enak. Kalau kos-kosan biasa dia punya rumah, diparani wong ben bengi, gak usah sampai nginep, mendayo ben bengi di atas jam 10 malam, di atas jam 9 malam, jam-jaman bendino. Lingkungan punya hak untuk melarang. Alasannya bukan sampean zino ya salah yang nuduh. Ini merusak lingkungan. Jangan mbak, nek gak ngono sampean sing pindah. Nek kos-kosan enak ngusire. Tapi kalau orang penduduk setempat, ya harus ada tindakan ketat. Bukan tuduhan zina, tapi tuduhan untuk menjaga stabilitas, keamanan lingkungan, kurang lebih ngoten. Solusinya gitu. Kita syariat kaku-kakuan di Indonesia itu nggak bisa kaku, harus menggunakan dialog yang bagus. Monggo. Saya tambahkan satu lagi. Monggo. Jadi untuk orang yang hilang akalnya, kalau kurang ketiduran sampai meninggalkan beberapa sholat tadi, itu memang sudah nggak mempunyai satu kewajiban, artinya sudah nggak ada sholat qadha atau apa. Itu yang ingin diperjelas lagi. Jadi soalnya ada sebagian orang mengatakan seperti Pak Ustadz, kalau orang yang hilang akalnya berarti nggak mempunyai kewajiban, nggak punya kewajiban. Termasuk anak yang masih di bawah belum balik gitu ya, termasuk macam itu, termasuk ketiduran tadi. Ada sebagian yang mengatakan harus dikodok, dan dikodok itu juga pernah disampaikan hanya untuk puasa, bukan untuk sholat gitu. Terima kasih. Kalau tidur, walaupun ketiduran itu memang tidak berdosa, tapi tetap wajib qadha. Karena dia memang berakal, tidur mungkin karena capek wallahu alam, tapi wajib qadha. Tidur. Tapi kalau untuk orang gila, insya Allah tidak wajib qadha. Yang cuma dikhawatirkan kenapa ada yang kadang ada itu orang jani wis waras, tapi sik pura-pura gila.
lebih nyaman jadi orang gila karena nggak ada tuntutan. Misalnya wong kakean utang, gendeng ae aman wis kalau sing nagih. Ini kasus dan ini real ada. Karena dia khawatir dia itu campur antara gila dan tidaknya atau gila musiman. Karena ada orang gila musiman. Kadang-kadang gila, kadang-kadang enggak. Ambek urusan duit waras. Urusan utang tapi itu kasus artinya agak susah, tapi pada dasarnya kalau dia gila beneran insya Allah gak wajib qadha. Jika orang tuanya pingin hati-hati, walinya, orang tuanya, kakaknya pingin hati-hati, bisa diingatkan untuk mengqadha, untuk hati-hati, atau dibayar fidyahnya. Ini untuk antisipasi. Walinya iya rek iki anakku gak poso dan sebagainya, bayar fidyah untuk hati-hati. Nah sedangkan kalau bayi kan belum, emang udah anak kecil belum, kecuali kita juga nggak tahu. Seperti tadi bayi zaman sekarang anak umur 10 tahun balik itu sudah banyak. Nek wedok gampang head jelas dia panik. Lah nek wong lanang anak laki-laki itu loh karena faktor tontonan umur 10 balik dan dia nggak ngaku, kita nganggap dia masih bayi aja, masih belum balik aja, maka juga harus hati-hati juga. Idealnya makanya selalu ada seorang teman memberikan solusi, tiap kalau bisa sambil nunggu misalnya sholat, kadang-kadang juga malu sih, tapi apapun itu kita datang Jumatan, datang lebih awal, sholat tahiyatul masjid sudah lah, timbang bengong qadha aja. Sholat yang kita nggak tahu muga-muga enggak, tapi qadha. Saya rasa kadang-kadang saya bisa jadi beberapa kali meninggalkan sholat karena lupa, karena contoh misalnya dalam pesawat, dari Jakarta, saya dari umroh dari Jeddah, ini kasus saya pernah ngalami, dari Jeddah ke Mekah itu kan waktunya, saya waktu itu saya ingat saya sholat mendekat take off itu menjelang maghrib. Jadi habis itu karena capek tidur lep, maghrib hilang, isya hilang, subuh karena seharusnya jam sebelum nyampe Indonesia sebelum subuh, tapi posisi sini lebih duluan sehingga sudah subuh jam 9 hilang lagi. Dan mungkin banyak kejadian seperti itu. Gak apa-apa, niati qadha, cuma kadang-kadang ya kita itu rada ibu. Lah iki kok mari sholat tahiyatul masjid Jumat kok sholat ping 4 utawa ping ya kita husnuzon aja. Kita bisa jadi kita itu karena berbagai macam aktivitas atau ketiduran, bisa jadi kita itu meninggalkan sholat yang tidak karena tidak tahu, tidak sengaja, atau benar-benar lupa. Antisipasinya yaitu qadha, terutama subuh. Kita itu masa jenengan insya Allah sekarang saya yakin nggak meninggalkan sholat 5 waktu, tapi cik nom-noman dhisik lho, yakin nah. Pas cik beling-belingnya dhisik lho, yakin nah. Dan itu ketika kita sudah balik kan wajib kita bayar, kita qadha'i. Kurang lebih ngoten, wajib. Kalau kita sadar orang tidur wajib diqadha. Cuma dia tidak berdosa sholat ala waktihanya tadi. Pun mengke dilengkapi, disempurnakan sama Ustaz Zen. Saking kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa mulai ngaji lagi. Yang jelas berkali-kali saya selalu ngomong, kita ngaji dapat pengetahuan ibaratnya kena sepeda kita dapat rem, atau ini ibaratnya pagar. Nah, rem atau pagar itu jelasnya untuk kita sendiri. Jangan sampai kemudian rem dan pagar kita itu kita kasihkan orang lain, akhirnya kita yang belum. Contohnya apa? Kita ngaji untuk ngoreksi orang lain, kita ngaji dapat pengetahuan untuk menilai orang lain. Ya iki padha karo duwe rem tapi remnya dikekno wong liya, ujung-ujungnya kita sendiri yang blong. Apa blonge? Karena gane paling elekno wong, karena gane nilai wong. Itu sekali lagi yang ayo kita melatih hati kita, diri kita untuk tidak ke sana. Ya. Kedua, kenapa tadi ini kita akan percepat, karena nanti insya Allah kita akan ngaji hadis Bulughul Maram, 90% hadis fikih itu, dan dimulainya juga dari bab wudu. Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaannya Pak Lukman tadi, apa itu kita tentang kodok. Memang beberapa teman kita yang mengatakan ora sholat di kodok. Nah, di kitab Bulughul Maram itulah nanti kita akan dapat penjelasan. Dapat penjelasan di mana bahwa sholat itu juga harus di kodok, gitu loh. Bukan hanya puasa, gitu loh. Nah, di situ nanti kita akan dapat, makanya kita nanti tambah pengetahuan akan lebih banyak kalau kita moga-moga diberi Allah kesehatan, kesempatan untuk bisa ngaji Bulughul Maram itu nanti. Kebetulan insya Allah besok rencana pakai syarahnya, kata Ibanatul Ahkam. Ya. Jadi di situ nanti ada penjelasan, jenengan bisa tahu lah bahwa sholat itu memang harus dikodok. Kalaupun ada pendapat nggak perlu kodok, enak ndi meloke. Nek gak dikodok, melok pendapat ini risiko diutang. Nek dikodok, ternyata gak dikodok, kita punya ya anggap aja sunnah, punya tabungan sholat. Ini enak dah. Gitu loh. Toh sholat itu nggak ada dilarang. Sholat apa orang larangan loh. Pokoknya sholat ini ya orang dilarang, kan enak gitu loh ya. Artinya risikonya minim. Sementara ini begitu aja. Sebelum kita tahu teksnya di dalam hadis nanti di kitab itu nanti ya. Di mungkin kita tetap semangat. Nanti kita sambung ke Ibanatul Ahkam setelahnya tafsir ini. Nanti kembali ke yang sering ngaji Quran hadis saya ya, kita sekarang ini tafsir, besoknya kita habis ini kita ngaji hadisnya ya. Emang langsung kepada syarahnya itu apa itu misalnya apa penjelasan lebih luas dari hadis itu oleh para ulama-ulama ahli hadis, kesimpulan hanya juga muncul di sana. Dan itu memang sebagian besar kitab hukum, ini juga hukum tapi dari tafsir yang nanti kita kaji insyaallah hukum tapi yang dari hadis itu. Maka sekali lagi untuk diri kita sendiri juga berkaitan dengan imam macam-macam tadi, imam sholat ya, makanya ngaji. Setelah itu kita krogo awake dhewe sakjane aku iki layak apa ora sih. Jadi imam itu ya pertama itu. Yang kedua juga untuk ya mungkin takmir masjid atau mushola itu yang menjadikan seleksi tentang imam apa sih kira-kira syarat imam. Nah, itu nanti ada di kitab Ibanatul Ahkam detail, atau di fikih, karena besok itu kan tasjidnya ke Ibanatul Ahkam, di Ibanatul Ahkam detail urutannya imam mau apa sih sakjane sing layak jadi imam iki walaupun kalau saya sekarang tak balik wis gak apa-apa akroe dari kari sing penting ngopo iku mang luwe bahasane apa luwe zuhud luwe bersih lah, ora patek kakek dosa sih gue kon ngimami. Penting Fatihah bener, makhraj tasdite, terus tingkah laku bener, terus titik wis dadi imam daripada iku mang sepenuh sarjana tadi bacaannya apik ini tapi dia berpotensi sekali untuk melakukan perbuatan dosa, berpotensi sekali melakukan dosa besar, walaupun kita nggak tahu dia berdosa apa enggak, tapi potensi muncul itu saya pikir juga nggak layak lah untuk menjadi pimpinan
rombongan menghadap Allah. Jadi karena salat itu menghadap Allah, pimpinan rombongan menghadap Allah, terus dipimpin wong sing potensi ngono. Wong kita aja nggak mau memilih pemimpin yang berpotensi korupsi. Terus sholat kita mimpin orang yang berpotensi dosa, apalagi potensinya dosa besar. Lagi kita untuk diri kita sendiri dulu, dini ana wong liya butuh ya kita jawab atas pengetahuan kita. Semoga diberi manfaat dan terus istiqomah. Al-Fatihah.